Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina atha'u darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, mengikut serta beliau ila yaumil qiyamah. Pasal perkara tentang Islamnya. Rukun Islam ini sudah hafal kira-kira semuanya. Jadi mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa, dan naik haji. Nah, cuma di kalangan Banjar ini ada syahadatnya yang lain. Nah, hasil penelusuran kita di Kalimantan Selatan ini ada syahadat yang berbeda. Salah satunya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Muhammadar Rasulullah. Nah, itu artinya aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sungguhnya aku, Ani itu kan, Ani itu aku, Muhammad Rasulullah. Nah, ini ada di Banjarmasin. Ada di Banjarmasin. Sehingga saya ulun meneliti itu, langgarnya pun ada orang lagi di sekitar situ. Sampai pauduannya rusak, berarti kan kada. Jadi kami sore ke situ, hilang. Pas hendak maghrib, pauduan langgar tuh kada bebanyu lagi. Satu. Kemudian ada lagi di Banjarmasin ya. Tapi kayaknya orangnya sudah pindah ke Banjarbaru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad khata Rasulullah. Ini pengakuan dan bisi murid. Nah, ini masalahnya ya, kayaknya surangan ya, ada masalah. Ini salah satu keadaan masyarakat kita nih mudah dikelabui. Mulai kelabui. Tentang mendirikan sholat, kita sudah mafhum sholat 5 waktu itu, tetapi ada penyelewengan dalam sholat. Di antaranya yang terjadi di salah satu kabupaten itu, habis sembahyang subuh itu sembahyang zuhur, langsung sembahyang asar. Jadi ini hakikatnya menghutangi Tuhan. Jadi inya begawi sampai asar. Dan terjadi di Kalimantan Selatan. Ini masih mendingan. Jadi ini penyelewengan dalam Islam. Belum sesat lagi. Masih menyeleweng, masih sembahyang kan begitu. Kemudian ada lagi di kabupaten kita ini ada sholat daim. Sholat daim, senantiasa sholat. Kan dalilnya ada Quran tuh. Senantiasa sholat. Jadi sidin betakon kan sembahyang lah, sembahyang.
Berapa kali sehari? 5 kali. Kalau kami ini sih kada berhitung lagi sembahyang, senantiasa sembahyang. Jadi napa karena kau gemi ulah, napa yang kami kerjakan itu sembahyang dah. Nah, iya juga sekong tuh. Kemudian ada lagi penyelenggaraan salat ini. Sembahyang mufrad. Nah, ini yang gawat lagi nih. Ini gawat lagi. Ini sembahyang mufrad, ini sembahyang sekali aja lagi. Sudah sembahyang itu tamat dah sembahyang. Dan ini ada di kabupaten ini. Usalli raka'ataini fi kulli umuri fardalillah ta'ala. Sahajaku sembahyang 2 rakaat untuk seluruh umurku fardu Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ini ada yang 25 tahun kada sembahyang lagi nih. Kalau di Betula nih kami hanya menemukan 15 tahun kada sembahyang. Bilanya Jumatan, kumpulannya udah gurunya. Imbah Jumatan nyara ampehan. Nah, bakal digawe kita. Dan itu cari aja dari sini sampai ke sana, ada tuh. Jadinya alasannya sembahyang itu aqimus shalah. As-shalah dalam sembahyang itu katanya mufrad, kada jamak. Nang bahasa as-shalahnya tuh. Jadinya sembahyang sekali aja. Itu. Kemudian ada lagi pengajian di sekitar kita ini. Sembahyang itu kada ada perintahnya dalam Al-Quran. Nang ada tuh perintah sholat. Jadinya mengartikan sembahyang lawan sholat tuh lain. Ada juga. Jadi kada ada perintah sembahyang sholat. Nah, dan sholat itu as-sholatu li dzikri. Cukup mengingat saja. Nah, itu juga. Ini terjadi di Kalimantan Selatan. Kemudian puasa di Banjarmasin ya. Ada seseorang hilang. Dan itu adalah ya memang bukan kita, karena ketahuan lah kita ini orangnya meneliti kan. Tapi orang lain hilang bulan puasa. Rupanya si Din ini guru tuh deh. Ini guru nih terkejut diilangi, sehingga kopi setengah cangkir lagi di sisang. Rokok masih gabul, hanya mau mati. Nggak tahu Din, ikam puasa lah. Puasa guru ya. Puasa ikam kayak apa? Puasa ya niat, kemudian menahan diri dari segala yang membatalkan dari fajar sampai tenggelam matahari. Jadi jasin puasa ikam untuk bujur. Nah, puasa ini lain lagi. Kayak kita naik taksi ke Barabai jasin. Sampai di Pulau Pinang, singgah dulu, makan. Imbah tuh tarusakan sampai ke Barabai, sampai guru. Nah, kayak itu ampun gua puasanya sih dia. Anak gua tampiling ada juga sih dia. Ada tuh. Nah, ampun ikam sih dia nang mulai Banjar tadi ke Barabai langsung aja. Ada aku singgah dahulu. Itu namanya Islam dipahami dengan logika, bukan dalam keimanan. Kemudian ada lagi, ini kan kada pengajian ini berkisah aja, berkisah.
ada lagi masalah haji. Nah, itu langsung kita datang langsung. Aku Jisidin tahun ini tadi naik haji di Alam Malakut. Makanya kita sudah. Jadi kami pertemuan wali-wali ini seluruh dunia sana. Ulun ini inggihakan ya. Jadi wali anu wali. Jadi di sini di Kalimantan, sekalimantan ini yang kutubnya kok di Ponda. Oh, ya kita harapnya. Lalu berikutnya kita kejar muridnya nih. Muridnya kita kejar. Kayak pang. Nah, pada kahwalah gurunya lagi naik haji. Naik haji. Jadi kayaknya mbah datang musim haji kayaknya hanya kita narusakan pengajian anu-anu. Imbe itu kita saluk wadah ading sidin, ading gurunya tadi. Anu acil kesimpulannya nih. Uwa naik haji kah? Ini uwa jadi ya adanya di rumah aja. Nah, dapat ulun nalo. Adanya di rumah aja. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk ya. Kalau zakat ini itu bentuk-bentuk penyelewengan. Nah, ini bisa ini bim selabim dabrah gedabrah kalau zakat tapi kena rugi. Dihiau guru. Bro. Kena ke rumah lah. Anak berzakat guru ya. Udah ikuti aku jadi guru. Saya kok bertaklid mengikut imam. Terus lanjut ya kan, Ahmad bin Musa bin Uzail kan itu yang mengharuskan mengeluarkan zakat kepada salah seorang yang mustahab. Nah, berarti sekong aja boleh nerima. Nah, boleh ada sekong. Nah, lalu dibimbing melakukan zakatnya. Nah, lalu inilah zakatnya. Nah, sudah nih zakatnya guru tapi sudah berkejipan mata nih lawan guru. Ku terimain zakatnya lah Presiden. Ampun kok kalau Presiden dah. Nah, lalu ini ku beriakan lo nih kamu. Nah, ini lain duit zakat lagi sudah duit berian guru. Nah, lalu gurunya diamplok ke. Nah, ini guru Epian. Nah, terima kasih banyak. Nah, terima kasih banyak. Itu terjadi, Pak. Terjadi. Nah, cuma kalau guru culas ada lagi. Gurunya culas, kada culas Bang, bujur aja Presiden juga. Mbah, inilah zakatnya. Dijulungi kan 10 juta zakatnya. Ini ampun kok kalau disindah. Guru. Nah, ampun aku boleh. Ayah karena bisa aku bagiakan Presiden. Nah, sedih samaan diterima guru. Nggak kawal lagi nonton. Ampun kok kalau Presiden. Nah, aku terima aja aku bawa boleh. Nah, jadi dan itu orangnya berkisah lan-lan. Habis kami jadi guru aja. Memang kenapa? Dikokot guru. Nah, akhirnya paksa ke hulu sungai berzakat duit seorang lagi dibagi. Nah, rajin kan separuh ditinggal di Banjar, bagi di Banjar separuh di hulu sungai. Ini habis diambil guru. Apakah saya di Banjar diberi zakat di zakat, yang kalau sungai. Ini gara-gara itu penyelewengan dalam Islam dan masih banyak kasus-kasus yang lain. Bapak dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang rentan pemahaman itu masuk di dalam Islam. Nah, itu sekedar pengantar ya. Baik, kemudian bagaimana Islam itu sempurna Islam, supaya Islam ini sempurna. Jadi Islam itu pertama diikrarkan dengan lidah, ikrar dengan lidah.
itu mesti data. Yang kedua, ditasdikkan dengan hati. Nah, lidah saja kalau tidak ditasdikkan, ya kan, banyak kayak orang di luar sana tuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, masih sampai ujungnya, ya kan? Tapi hatinya belum tentu kali Islam. Bahkan ada kami supervisor KKN itu yang bersambutan itu pelaksana kepala desa, fasih baca Quran. Dan alhamdulillah ya, kita hari ini memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Oh, sama-sama kita juga. Tapi waktunya bersalam, assalamualaikum, seorang orang jawab, soalnya tahu inya ini kan Islam. Nah, inya itu asalnya Islam, asalnya itu Dayak, masuk Islam, sekolah sampai SPD, balik ke kampung, mengajar, membuka TPA Al-Quran. Sudah imba itu dikawinakan oleh orang kampung melawan orang lain, agama lain, pindah balik punya pulang agama. Nah, ada itu. Kemudian berbuat dengan anggota. Nah, jadi Islam, sudah ngaku Islam tapi kada mengamalkan, sampai yang kada, ya kan, puasa kada, haji kada, apa kada. Nah, itu belum sempurna Islamnya. Tetapi kalau dia bersyahadat yakin, nah itu sudah masuk ke dalam Islam. Kemudian di sini ditambahkan lagi mengikut daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana kita mengetahui tanda Islam seseorang itu? Tanda Islam itu ada 4. Yang pertama, merendahkan diri sesama Islam. Wahfid janaka liman ittaba'aka minal mu'minin, kan begitu. Jadi kada tinggi diri, tidak merasa tinggi dari yang lain. Nah, kita ini kadang-kadang tertinggi sekolah itu asa terharap pada orang. Iyalah. Padahal belum tentu tinggi sekolah nih pintar juga. Kayak ulun nih kan tinggi sekolah nih. Ya, apa jurang juga. Alihnya dibedahkan lah. Belum tentu lebih hebat. Ya kan? Apalagi tesis disertasi orang menggawiakan. Terima modal aja kan, udah yang terhormat Bapak Doktor, wah hemong Doktor, ada sesuai kadang-kadang. Bahkan guru-guru ulun yang alim-alim tuh ada S1, S2, S3, ya, ulun belajar hadis di bawahan nang S2, S3, S2, S3 nang ini. Imbah keluar pada kelas, imbah ujian, hilang dah. Imbah pian nang kuliahnya. Imbah ujian, jawab ujiannya. Keluar pada kelas, nah kata dilajar. Kan gak diingat lagi nang di ujian. Apalagi itu. Nah, jadi kita ini jadi alim dengan orang yang duduk ngaji duduk. Nah, jadi Sayyid Ahmad Khan itu mengatakan bahwa kalau orang itu belajar duduk bersila kayak ini, nah belapak itu akan melahirkan ketawaduan. Bila ngajinya itu berkursi, nah, itu akan memunculkan kesombongan. Piannya tiap minggu, bahkan seminggu 2-3 kali belajar, adalah marsalem. Nah, 10 tahun udah belajar di sini. Inilah
adalah merasa alim. Kadada. Ya Allah. Itu aja contohnya. Tapi mun pian kuliah setahun aja itu lain dah. Kamu ada yang tingkat kah? Wah, lain dah melihat ya. Oh, gini. Semester 1 lah. Padahal pinterinya pada seorang. Baik, lanjut lagi. Belum lagi yang lain. Kemudian yang kedua, orang Islam itu tandanya suci lidahnya daripada dusta. Sebab kalau ini dusta, ayatul munafikin salas, ya kan? Tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba. Bila bepandir bekerampot. Nah, berdusta. Maka wayahin ini banyak benar berdustanya nih. Di mana udah ya atau OTW aja. Babajugin belum lagi. Hati-hati itu. OTW apa OTW? Sepeda motor aja belum dihidupi lagi. Sopir kan? Di mana udah ya? Parak dah ya. Padahal di Martapura lagi. Kita nak kalau sungai kan nama ini kan ada sungai Parak dah ya. 2 jam mah ada sampai. Medahkan Parak Martapura narik belum sampai ke Banjar lagi. Itu dunia dagang. Ini berapa aja ya? 15.000, 10.000 lah, kada sampai lagi di situ. Padahal modalnya 6.000 aja, kada sampai lagi ya. Kada sampai ke hendak, itu banyak tuh. Ija hadasa kadzaba. Dusta. Jadi suci lidah kita nih dari dusta. Lawan anak kita nya juga dusta-dusta ya. Hantu ikam, mengadakan hantu-hantu seorang aja udah melihat hantu lagi. Lanjut lagi. Jadi dusta ini innal kadhiba yahdi ilal fujur, innal fujur yahdi ilan nar. Kan begitu. Dusta itu ya kan, bohong itu kan yahdi ilal fujur, jalan kepada keburukan. Innal fujur yahdi ilan nar. Keburukan itu jalan untuk sampai ke neraka. Nah itu. Nah kita usahakan. Yang ketiga, suci perut daripada yang haram. Nah jadi koruptor ini tanda keislamannya hilang sebuting. Suci perut daripada yang haram. Aku udah makan duit juga aja. Habis makan apa? Makan nasi aja. Sama aja juga. Jadi hal-hal itu. Mak kita nih apalagi nang pegawai negeri lah. Ulun nih pegawai negeri nih. Nah, ini Masya Allah. Kita nih terlambat kah? Ya kan? Song-song kah beli? Gaji tetap aja. Ya, ada berkurang lah. Ada. Ada lagi pegawai tinggi hari. Pegawai tinggi pangkatnya rendah aja tapi tinggi. Tinggi hari datang. Ada juga. Ini bayi, Masya Allah nih. Itu korupsi juga sebenarnya, cuma ya kada kelihatan. Kada kelihatan. Ada juga nang betapihan subuh absen. Karena absen wajah. Terima kasih. Mbak tuh balik lagi. Di jam 10 lah datang lagi. Ada juga tuh. Apa? Nah, nang kayak itu tuh sebaiknya gaji nang diterima itu diimpakkan sebagian. Karena kita kada kaum boleh kakan, mana boleh kakan. Lalu kita sedekahkan.
paling kada kacilingan dong, 1, 2, 3 isi aja ke situ. Ya sehari 10.000 misalkan lah. Sebulan 300.000. Nah, itu barang duit kita dulu terselamatkan dulu. Sebab membersihkan harta itu kan zakat. Inilah zakat tuh 2,5%. Nah, berapa? Kalau 1 juta berapa? 2,5% tuh. 225.000. Nah, itu kita itu membersihkan. Zakat gaji kita 10 juta. Nah, hitung aja seorang dah. Paling kada seitulah bersedekah. Berimpak. Jangan dicilingi warak. Cilingi. Ditapak-tapak, bak ya. Masih bisa aja lagi ya. Baik, kemudian suci badan daripada luba dan tamak. Nah, jadi suci badan daripada luba dan tamak. Apa luba itu? Luba itu serakah. Serakah. Nah, contoh serakah itu kadang alih baik. Bila hendak banyak, nah hendak banyak tuh bang dah. Misalnya saruan ya, hendak banyak. Saruan ini saruan. Tapi karena dia bulik, jangan berangkat orang belum habis lagi bicaraan. Nah, ya kapan dimakan di rumah? Hibak kulkas. Binian bang ada kalau di sini lah. Bila sarwan situ masuk. Sarwan buat dalam kulkas kan, buat dalam kulkas. Karena pengen lihat kulkas nih. Kulkas mamanya di rumah nih. Berapa buting tumpangan piring. Nah, ini gangan 2 hari, gangan 3 hari, gangan seminggu ada tuh. Nah, serakah atau yang lain-lain. Sarwan plastik di dalam tas. Yalah, milihnya langang orang buka tas, rorok ke dalam, tahan aja kan malam makan. Itu nang ringan-ringan aja dah, nang serakah. Apalagi jabatan di sini inya aja nak berjabatan semuaan. Nah, tumpang 10 jabatan. Iya apa ini begawe? Kemudian tamak. Nah, tamak nih ya menghendaki ampun orang. Menghendaki ampun orang. Nah, demikian ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan. Kira-kira apa nih tak akan belajar? Bilihnya kan ada terus lagi kita. Adalah baik. Selanjutnya lagi. Binasa Islam. Apa yang merusak Islam itu? Yang merusak Islam itu apa? Yang pertama adalah beramal tapi tidak berilmu. Dengaran aja, beramal tapi tidak berilmu. Pokoknya apa aja yang disampaikan guru masuk terus. Jurang aja, bilingnya anak nyaman hidup. Tiap malam baca surah Waqiah 10 kali, mbah maghrib. Pakai sembahyang isya berjemaah. Itu kan misalnya lagi bilang baca ini ya kan 1000 kali, maka bacanya kada ada di Quran, kada ada dalam hadisnya. Misalnya contohnya nih, suah belum bedakan di sini dah, ajar guru aja ulah nak bertakon amalan apa nang nyaman. Ini amalannya aku padahkan, tapi jangan kepada orang lain, amalkan aja. Nah ketahuanku itu ya bacanya, tapi jangan lihat zahirnya, lihat hakikatnya. Ini guru hakikatnya. Jadi kemana-mana aja amalannya apa? Nah ketahuanku, nah itu aja
bangun guring kah, nak guring kah, kawisi kah, mana itu jadi bicara amalkan, dan dia amalkan takipik, iya nah ketahuan kau aja lagi dah. Nah, betul bini kan pendusta juga, pendusta. Nubahnya ini BBM naik nih kan, udah 100 tadi habis, udah tukar, larang barang. Nah ketahuan kau aja. Ini ada angsurannya lagi. Ada 100.000 lagi angsurannya aja. Nah, mulai jujur bini deh. Di pasar 5 tuh, pak dipak cupit. Nah, ketahuan kok Sidin. Langsung tarabah cupit, minta ampun, maaf, ampun. Nah, bakaramat juga nih amalannya. Malam membunyi jendela, bangun geringan, ketahuan kok tajun maling isuk subuh minta ampun. Berdagang sukses berdagang, laporan anak buah nih Pak Haji nah ini nang ditagih nah Jasidin baca laporan no. Nah ketahuan kok ada aja lagi yang belum ditulis ya. Artinya maaf nih, amalan tuh kalau istiqomah, betul. Kalau yang kita ambil kebaikannya, kalau istiqomah itu ada karamahnya, kemuliaan yang Allah berikan, walaupun itu salah, apalagi yang benar. Nah, sembahyang berjamaah 5 waktu, ya kan? Imbal tuh pulang, apalagi puasa Senin Kamis misalnya, atau misalnya sembahyang duha, pokoknya apa yang terjadi, gempa bumi kah, duha 8 rakaat, kan seperti itu. Tahajud jangan ketinggalan, pokoknya digantung batis bila tahajud nih. Apa itu kalau istiqomah itu akan muncul karamah-karamahnya. Nah, kalau bahasanya tuh maunah, kehebatan Allah tuh akan ada dalam kehidupan kita nih. Terasa apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Lanjut lagi, apa yang selanjutnya yang merusak Islam ini? Tahu tapi kada mau beramal. Nah, ini yang banyak nih. Nah, yang pertama banyak juga, yang kedua banyak juga. Tahu tapi kada mau beramal. Tamatan pesantren, tamatan IAIN, ada tapi kita lihat di masjid misalnya. Misalnya, akhirnya nang ke masjid nih, kelanggar nih atau ke musala nih, nang kada saulah pas jadi imam, pas pilur-pilur bacaannya. Lalu enang pesantren deh. Siapa imam di musala tadi? Si aja. Aduh, ada lagi kan yang lain. Sakit aku perut dengar di rumah aja. Jaga seorang pang turun. Nah, ada tuh di mana-mana. Makanya jadi ustadz, jadi orang alim atau sekolah agama tuh harus diamalkan. Betul. Tapi juga iblisnya harap lagi. Ikam bila turun ke langgar, dia orang haji aja lagi, jurang. Dia orang pengaran amat. Nah, amat lah. Karena ke rumah ada orang selamatan. Amat jadi dia lagi. Tapi padahal sarjana nih. Tapi emang sembahyang di rumah lain hewannya. Karena ustad lah. Acara kamu di rumah selamatan. Coba. Ini tipu daya iblis dan setan tuh dasar. Ada beramal kada beilmu tapi kada beramal. Yang ketiga ini
bahaya lagi. Kada mau belajar kepada yang mengerti. Kada mau belajar kepada yang mengerti. Artinya ini belajar aja tapi nggak ada paham-paham juga. Kada mau belajar, asa cukup sudah ilmunya. Yang keempat ini adalah mencela-cela orang yang berbuat baik. Si Ano tu ikan bujur pang penyembahyang, tapi si Ano tu ya 5 waktu sembahyang, pengajian, tapinya ini pahit. Menggawat lagi mencela orang, si Ano tu kan penyambatan benir, orang jadi sambati, seorang pang lagi apa juga, ada merasanya pada nyambati orang juga, si Ano lihat di kisah, orang dikuyai, orang disambati, seorang pang lagi apa ini, ada tuh orang kada sadar tuh, jadi mencela banyak tuh, mencela, mencaci maki, menghina, itu juga membinasakan Islam. Idza tasabat ummati saqatat min aidillah. Nah itu hadisnya. Bila umatku ini saling caci mencaci, maka dia jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Nah, boleh silakan. Iya. Kayak Paulun nyembetnya lah. Ya kalau inya bahasa yang apik ya, ini apik bahasa apik nih, itu tetap judi. Jadi kalau sayembara itu kan mirip judi dengan sayembara itu. Kalau sayembara itu tanpa ada imbel-imbel bayar sebelumnya. Nah itu. Jadi itu jawabannya. Sebaiknya ya baik mau unjun di jangkit aja sudah. Atau mau unjun di sumur seorang. Yang dapat lepas pulang ya Allah. Ini jari jurujutnya aja. Kalau ulun ya, kalau pendapat ulun kan sebaiknya kada umpat itu kan. Ada lagi? Nah silakan. Iya. Iya, 85. 85 atau 86. Setahun ini, setahun itu misalnya sampai misalnya pada 1 Januari sampai 31 Desember. 1 tahun itu. Iya. Jadi selanjutnya baru keluarkan itu ya. Saya ada perkembangannya di Jepangan gitu kan. Begitu dia mendekati hari awalnya itu, mendekati harinya, dia keluarkan sedikit. Iya. Saya itu aja sudah simpan, sudah sampai gitu misalnya, tapi dia keluarkan sedikit. Itu Keluarkan sedikit itu ditanyakan apa gitu. Akhirnya sampai ke akhir haul itu tidak mencapai. Iya. Kalau itu termasuk penyimpangan. Iya, itu penyimpangan. Misalnya kambing sih 40 ekor. Ya kan 40 ekor. Kira-kira sebulan lagi sampai haulnya. Sedang dijual 2 ekor. Kan kada cukup pulang 40.
Nah, seperti itu. Nah, itu berarti bermain-main dengan Allah. Nah, maka kalau bermain dengan Allah nih Mbak, Masya Allah, itu bisa aja Allah timpakan penyakit hewan itu. Seperti kemarin itu di suatu tempat ada yang sampai 40 ikung mati. 40 ikung itu hadangan Mbak, kerbau rawa. Bayangkan berapa tuh ruginya, iya kan? Kali 10.000 sekong, 10 juta sekong, 10. Jadi kadang-kadang takutan mengeluarkan yang sedikit, tapi Allah ambil dengan banyak. Jadi kalau orang kadang mengeluarkan zakat itu Allah ambilkan, jadi Allah tarik itu. Nah, jadi kalau kita karena gini, itu bisa aja Allah tarik banyak lagi, ya. Apakah pada binatangnya ataupun diri orangnya. Bawa obat pada ampe-ampe, bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini. Kita ini mudah-mudahan aja ya sehat, ya kan. Bawa obat nang sedikit aja, bila garing mixagrip 2 biji ampe itu ada banyak duit. Bila awak singkal borot, atau anak jajakan pangnak, dijajak anak, wah yes. Jadi memang ada seperti itu, dan itu ada Pak, ada, dan kami menemukan itu. Jadi itu penyimpangan. Penyimpangan. Jadi setiap sendi ibadah itu ada penyimpangan yang diwajibkan tuh, diakali, ma'akali ngarannya. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Musa. Kan Nabi Musa itu kan salah satu Ten Commandment itu, Ten Commandment 10 ajaran Nabi Musa itu, nang ke-10 itu jangan memancing hari Sabtu. Iya kan? Jangan mengail iwak hari Sabtu. Lalu oleh orang Yahudi diakali, maka hari Sabtu itu memang banyak iwaknya. Masangnya hari Jumat sore, diperiksanya Ahad pagi. Jadi sama tuh. Jadi kalau perintah itu jangan diakal-akali. Laksanakan. Laksanakan. Ada lagi? Baik. Sebenarnya ada lagi nih, tapi sudah isya ya. Akan saya bacakan, ulun bacakan aja. Syarat Islam. Syarat Islam itu supaya kita itu nyaman jadi orang Islam itu, nyaman itu pertama sabar atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa aja kita nikmati aja. Yang kedua, ridho terhadap qada Allah taala. Kenapakah ridho? Kemudian yang ketiga, ikhlas menerima apa yang diberikan oleh Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat ini menjunjung tinggi titah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat Islam. Semoga Allah berkahi kita, Allah rahmati kita, dan Allah sehatkan kita, panjangkan umur kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.